Shalom, selamat pagi. Bagaimana rasanya Bapak Ibu sudah memasuki masa liburan yang cukup panjang? Mungkin di antara kita sudah ada yang merencanakan berlibur bersama dengan keluarga. Saya mengucapkan selamat menikmati masa liburan. Kiranya dalam masa liburan ini, kasih di antara kita bersama dengan keluarga boleh semakin erat dan kita boleh terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 9 ayatnya yang pertama hingga 41. Yohanes 9 ayatnya yang pertama hingga 41. Sambil Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitab masing-masing, saya akan membacakan beberapa ayat, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5, lalu diteruskan ayat 35 sampai 41. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia, yaitu orang buta tadi, telah diusir keluar oleh mereka, yaitu orang Farisi. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak setiap kita melakukan satu eksperimen sederhana, yaitu menutup mata. Saya berharap tidak ada yang tidur, begitu ya. Jadi saya akan berhitung sampai 3, lalu ketika saya katakan sampai 3, lalu Bapak Ibu nanti tutup mata, bebas mau pakai tangan, mau langsung tutup mata, terserah. Sampai saya katakan cukup, baru Bapak Ibu boleh membuka matanya. Oke, siap? Perintahnya sangat sederhana begitu ya. 1, 2, 3. Cukup. Bunila tidur? Oh enggak. Ya, Bapak Ibu sudah buka mata semua ya. Oke, apa rasanya Bapak Ibu ketika tadi tutup mata? Gelap? Apalagi kira-kira? Ada mungkin yang merasa sedikit bertanya-tanya di dalam hati, ngapain tuh ya? Terang, siang, disuruh nutup mata. Ada yang mungkin mempertanyakan. Ada mungkin yang merasa sedikit gelisah begitu ya. Ada mungkin yang aku gak suka gelap, malah disuruh gelap-gelapan. Atau mungkin ada yang mulai sempat tertidur, mulai masuk ke alam mimpi. Ada Bapak Ibu? Puji Tuhan tidak ada. Gitu ya. Bapak Ibu, kondisi gelap adalah salah satu kondisi yang saya tidak suka. Kalau minggu lalu penginjil Yahya dia menyebutkan satu hal yang dia suka yaitu durian. Nah, hari ini saya menyebutkan satu hal yang tidak saya suka adalah gelap. Kenapa? Karena ketika gelap saya merasa sangat terbatas. Saya terbatas untuk bisa melihat sekeliling saya terbatas pengetahuannya akan apa yang terjadi di sekitar saya,
Saya terbatas juga untuk bergerak, saya terbatas untuk ngapa-ngapain. Sekalipun mata saya tidak tertutup, alias saya tetap bisa melihat tapi gelap. Wah, itu terbatas sekali Bapak Ibu. Dan saya tidak suka. Nah sekarang mari kita sama-sama membayangkan Bapak Ibu. Gelap yang kita alami tadi terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, tapi mata kita tidak tertutup. Mata kita terbuka, tapi kita tidak bisa melihat apa-apa di sekitar kita, dan itu terjadi dalam kurun waktu yang lama. Normalnya Bapak Ibu Saudara, manusia itu akan gusar, akan gelisah, akan berusaha mencari cara gimana supaya ini nggak gelap lagi. Betul? Kita yang hidup di zaman modern akan langsung ngeluarin handphone supaya ada cahaya. Ya kan ya? Nah, tapi ada juga orang-orang yang sekalipun gelapnya panjang, dia nggak bisa ngapa-ngapain, lama-lama dia menikmati kegelapan itu, dia tertidur di dalamnya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, nikmati saja. Ada Bapak Ibu. Oh saudaraku, inilah kondisi dunia yang kita hidupi. Secara literal memang tidak gelap gulita. Tetapi setidaknya setelah dosa itu masuk dan merusak dunia ini, dalam pandangan Allah, kita, dunia kita, itu gelap gulita. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Bahkan kemuliaan Allah yang seharusnya terpancar dari hidup kita, firman Tuhan katakan itu rusak. Kita tidak bisa berelasi dengan Allah. Bahkan relasi itu sendiri pun sudah rusak, hancur, jaraknya sangat jauh. Kita tidak bisa menggapai Allah. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kondisi dunia yang seperti inilah yang kita hidupi. Tapi syukur kepada Allah Bapak Ibu. Allah kita bukanlah Allah yang egois seperti manusia. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang peduli dengan kondisi gelap gulita yang dialami oleh ciptaannya, oleh umat yang dikasihinya. Maka dia datang ke dalam dunia. Bukan hanya sekedar membawa terang, tapi sebagai terang itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang tadi sama-sama kita baca, seringkali hanya sekedar dipahami sebagai satu kisah mengenai kuasa Yesus menyembuhkan orang buta. Padahal Bapak Ibu, kisah ini lebih dari sekedar kisah tentang kuasa Yesus. Ini adalah sebuah kisah yang mendemonstrasikan identitas Yesus sebagai terang dunia. Bapak Ibu, kita mundur sedikit ke pasal 8 ayat 12. Yesus itu mengklaim dirinya sebagai terang dunia. Dia berkata, "Akulah terang dunia." Nah kalau di pasal 8 dia hanya menyampaikan klaimnya dan penjelasannya, maka di pasal 9 ini dia menyampaikan demonstrasinya. Bapak Ibu, dicatat kisah ini bermula ketika Yesus dan para muridnya itu sedang berada di kota Yerusalem pada hari Sabat. Nah, dalam perjalanan mereka di daerah kota Yerusalem, mereka itu bertemu dengan seorang pria duduk di pinggir jalan sedang mengemis dalam kondisi buta. Yang menarik, pria ini tidak buta sejak usia dewasa, tetapi sejak lahir. Kondisi yang seperti ini Bapak Ibu memunculkan satu pertanyaan dari para murid. Para murid bertanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Dia atau orang tuanya?" Bapak Ibu, pertanyaan ini pertanyaan yang wajar diajukan pada saat itu. Kenapa? Jadi begini, para rabi Yahudi pada saat itu memegang sekali konsep sebab akibat langsung antara penderitaan dan dosa. Jadi bagi mereka, ketika seseorang mengalami penderitaan, itu artinya akibat dari dosa. Entah dosa dia, dosa keluarganya, pokoknya itu penyebabnya adalah dosa. Maka ketika mereka melihat pria ini sudah buta sejak lahir, maka kemungkinan penyebabnya cuma dua. Dia yang berdosa sejak lahir, tapi kok kayaknya tidak mungkin begitu ya. Oh, yang kedua orang tuanya. Jadi ini satu konsep yang umum.
Dan Yesus memahami sekali konsep ini. Di beberapa kisah ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, yang pendarahan, setelah penyembuhan Yesus berkata, pulanglah dan jangan lagi berbuat dosa. Artinya Yesus pun mengakui konsep ini. Ada beberapa penderitaan yang memang disebabkan langsung karena dosa. Tapi di sisi lain Yesus juga menentang bahwa semua penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Termasuk dalam kasus ini Bapak Ibu. Dalam kacamata Yesus, apa yang dialami oleh pria ini bukan semata-mata berbicara soal karena dosa. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang besar di dalam kehidupan manusia melalui hidupnya dia yang harus dinyatakan, yang harus dikerjakan. Dan bagi Yesus pekerjaan Allah yang satu ini harus diselesaikan. Tidak peduli seberapa besar pertentangan yang terjadi. Sederhananya, hari itu dia harus disembuhkan. Tidak peduli mau itu hari Sabat ataupun tidak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, satu-satunya alasan kenapa pekerjaan Allah yang ini harus diselesaikan, karena Yesus tahu dia punya limit waktu di dalam dunia ini. Dan selama dia masih ada di dalam dunia, maka ini harus diselesaikan. Maka identitasnya sebagai terang dunia harus dinyatakan. Supaya apa? Supaya orang boleh mengenal terang itu. Nah ini pekerjaan besar Bapak Ibu. Yang Allah memang izinkan terjadi melalui hidup si orang buta ini. Bapak Ibu dalam bagian berikutnya Alkitab mencatat Yesus itu memilih metode penyembuhan yang tidak lazim. Kalau nanti Bapak Ibu boleh perhatikan mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yesus itu mengaduk-aduk ludahnya di tanah. Terus dia mengusapkan ke mata si orang buta itu. Lalu orang buta itu disuruh membasuh dirinya ke kolam Siloam. Sedikit informasi bagi kita semua, metode ini bukanlah sembarang metode yang Yesus pilih. Ada maksudnya, setidaknya ada dua. Bapak Ibu kita kembali ke kejadian. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu mengambil debu tanah bukan? Lalu membentuknya. Jadilah satu pribadi menghembuskan rohnya ke dalam pribadi tersebut. Kondisi orang buta ini, dia dari awal dalam tanda kutip tidak ada mata. Matanya tidak melihat. Maka ketika Yesus mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya lalu mengoleskannya ke matanya itu menandakan aku Allah pencipta. Aku bisa mengadakan yang berawal dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, kenapa orang ini disuruh ke kolam Siloam? Bapak Ibu, kolam Siloam itu memiliki arti yang diutus. Yesus mau menunjukkan bahwa dialah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan penyembuhan bagi umat manusia. Dialah pribadi yang diutus yang memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Satu metode yang sebenarnya sangat kaya yang ingin Yesus ajarkan secara khusus kepada murid-muridnya sebenarnya. Bapak Ibu, singkat cerita orang ini pun melakukan apa yang Yesus perintahkan, lalu dia kembali dengan penglihatan yang telah dipulihkan. Nah yang menarik Bapak Ibu, ternyata tidak semua orang itu turut bersuka cita atas kesembuhan yang dia alami. Tidak semua orang terkesima, terkagum dengan mujizat yang Yesus lakukan. Banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan ada sekelompok orang yang mempertanyakan dan tidak menerima. Mereka lah orang Farisi. Bapak Ibu, orang Farisi ini itu orang yang memiliki, memahami, mengerti hukum Taurat. Yang kedua, mereka orang yang dipandang saleh. Kerohaniannya tuh bagus sekali. Yang ketiga, kerjaannya mereka itu sebagai polisi praktik hukum Taurat.
Artinya mereka ini beda dengan ahli Taurat ya. Mereka ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melihat, menilai mana yang melanggar. Itu kerjaannya mereka. Ditambah lagi Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang terhormat di kalangan masyarakat Yahudi. Pandangan mereka, pendapat mereka, penilaian mereka, itu sangat dihargai. Jadi secara posisi di hadapan masyarakat sosial, they are very very good. Excellent mungkin ya bisa kita bilang. Nah, ketika sekelompok orang ini dengar kabar ada yang disembuhkan padahal dia buta dari lahir. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Menginvestigasi si orang buta itu. Ditanya-tanya, kenapa kok bisa sembuh, bagaimana caranya dan segala macam. Orang buta itu menjelaskan segala sesuatunya. Tapi mereka justru menjadi marah dan tidak terima. Apakah hanya semata-mata karena mereka tidak suka si orang buta ini sembuh? Saya rasa tidak. Poin utamanya terletak pada pribadi Yesus yang melakukan mujizat ini pada hari Sabat dengan cara yang tidak lazim. Poin mereka ke situ. Mereka nggak suka. Bahkan mereka punya satu pemahaman, tidak mungkin Yesus ini sanggup melakukan mujizat. Hari Sabat saja dia langgar. Padahal hari Sabat gak boleh kerja, gak boleh menyembuhkan orang lain, apapun alasannya, kan bisa ditunggu besoknya. Kalau hari Sabat saja dia langgar, berarti dia melanggar hukum Allah. Kalau Yesus melanggar hukum Allah, berarti dia hanyalah manusia berdosa. Kalau dia manusia berdosa, berarti dia tidak datang dari Allah. Kalau dia tidak datang dari Allah, maka apa yang dia lakukan adalah suatu hal yang mustahil. Trik biasa. Ayat 16 menjelaskan dengan sangat jelas. Orang ini tidak mungkin datang dari Allah, sebab ia melanggar hari Sabat. Ditambah lagi Bapak Ibu, konsep sebab akibat dosa tadi itu kan kuat sekali ya di dalam pikiran orang-orang Farisi ini. Sehingga mereka gak gampang percaya. Mereka sampai harus yuk kita undang orang tua dari si orang buta ini, kita tanya, kita investigasi benar gak ini anakmu? Benar gak dia buta sejak kecil? Benar gak dia gini-gini? Orang tuanya cari aman, tanya aja ke anak saya sudah besar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sikap orang Farisi terhadap orang buta ini yang sudah sembuh adalah menolak, menghina, dan mengusir dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan respon yang keluar dari orang-orang Farisi ini, kita bisa melihat bagaimana kondisi hati mereka, bukan? Mereka tuh gak bisa melihat dan memahami Yesus dengan baik dan benar. Kenapa? Karena hati mereka buta. Mata mereka melihat tapi hati mereka buta. Mereka dibutakan oleh praktik legalisme, mereka dibutakan oleh kesombongan rohani, mereka merasa mereka lebih paham Allah daripada Yesus. Mereka merasa mereka lebih saleh, lebih mengerti hukum Taurat daripada Yesus. Mereka merasa bahwa kebenaran yang mereka pegang, mereka ajarkan, itu lebih benar daripada Yesus itu sendiri. Telinga fisik mereka mendengar pengajaran Yesus, mendengar mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka tuli. Mata mereka bisa melihat Yesus ketika melakukan mujizat, ketika melakukan karyanya, pelayanannya, tapi mereka buta. Bahkan ketika sang terang dunia itu hadir di depan mereka, Bapak Ibu Saudara, apa yang orang-orang ini lakukan? Gak mau. Mereka menolak terang itu dan memilih tetap hidup di dalam kegelapan. Satu pertanyaan menggelitik bagi setiap kita. Kalau hari ini Tuhan hadir di hadapan kita, sang terang itu berbicara kepada kita. Kira-kira Bapak Ibu, hati seperti apa yang dia dapati? Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan respon yang datang dari orang buta itu sendiri. Saya membayangkan ya Bapak Ibu ya,
Karena dia dari kecil buta, berarti kan dia nggak tahu tuh. Dunia sekitar dia kayak apa dia nggak tahu. Padahal dia hidup di dalam dunia loh, tapi dia nggak tahu. Wajah orang tuanya pun saya rasa dia juga tidak tahu. Wajah dirinya sendiri pun dia tidak tahu. Dia nggak tahu Bapak Ibu. Dunianya tuh gelap. Dia hanya bisa bergantung dengan belas kasihan orang yang bahkan mungkin tidak ada satu orang pun yang mau mengasihani dia. Ditolak, mungkin oleh keluarganya dia juga direndahkan. Secara status sosial masyarakat dia sangat berbeda dengan orang-orang Farisi. Hingga suatu hari sang terang dunia itu datang kepadanya, mencelikan matanya. Bukan hanya mata fisiknya Bapak Ibu, tetapi juga mata rohaninya. Hingga dia akhirnya tidak hanya mampu melihat, oh dunia itu indah ya, seperti ini ya, gitu ya. Tapi dia juga mampu merasakan keindahan sang Mesias yang ada di depan dia, yang hadir dalam hidupnya dia. Dia tidak hanya mampu melihat Yesus sebagai satu figur, oh bentuknya seperti ini. Selama ini aku cuma mendengar. Tapi dia juga memiliki satu pengenalan yang dalam terhadap terang dunia yang sudah mencelikan matanya ini. Alkitab mencatat Bapak Ibu bagaimana pengenalan pria ini boleh bertumbuh ketika dia bertemu dengan Kristus. Yang pertama di ayat 11. Ketika tetangga-tetangganya itu mempertanyakan dia, kenapa dia bisa sembuh, siapa yang menyembuhkan, orang ini punya satu pemahaman tentang Yesus sebagai satu pribadi. Jadi dia mengatakan orang yang disebut Yesus itulah yang menyembuhkan. Ingat ya, berangkat dari satu bahwa Yesus adalah seorang pribadi. Lalu ketika dia diperhadapkan di hadapan orang Farisi, lalu orang Farisi bertanya, menurutmu siapa Yesus? Pengenalannya bertambah dalam. Dia mengatakan Yesus itu adalah nabi. Dan ini sangat bertentangan dengan pemikiran orang Farisi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ketika orang Farisi lagi-lagi bertanya, Yesus itu siapa? Si orang buta ini dia bilang begini di ayat 27. Kita sama-sama lihat. Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Nah, berarti si orang buta ini punya satu konsep yang semakin bertambah dalam tentang Yesus. Dia bukan hanya satu orang pribadi, dia bukan hanya seorang nabi, tapi dia juga adalah guru yang memiliki murid yang layak diikuti. Nah, kali-kali kamu juga mau nih jadi muridnya Yesus, kira-kira begitu. Hingga pada puncaknya Bapak Ibu Saudara di ayat 33, orang buta ini boleh mengaku bahwa Yesus itu adalah pribadi yang diutus oleh Allah. Dia berkata, jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu, pengenalan yang semakin lama semakin dalam ini terjadi bukan karena pengetahuannya. Orang Farisi tahu, tapi dia tidak mengenal. Orang buta ini, dia berjumpa dengan Kristus dan disitulah pengenalannya semakin bertambah dalam. Melihat respon orang buta ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sekali lagi datang dengan belas kasihan, memberikannya iman untuk percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, Mesias, terang dunia yang diutus oleh Allah Bapa untuk menerangi dunia ini menjadi juru selamat bagi manusia. Dan ia pun sampai menaikkan satu komitmen hidup. Aku mau menyembah Engkau Yesus. Aku mau mengikut Engkau. Aku mau mempersembahkan seluruh hidupku hanya kepadamu. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Fanny Crosby? Kita tahu ya, dia adalah seorang yang diizinkan Tuhan mengalami kebutaan sejak usia 6 minggu. Sebenarnya itu akibat keteledoran dokter yang menanganinya waktu kecil gitu.
Nah, masa kecilnya Fanny Crosby ini dijalani tidak seperti anak-anak pada normalnya. Ironisnya Bapak Ibu, penderitaannya Fanny bukan cuma satu ini, tapi dia juga harus ditinggal mati oleh ayahnya, lalu setelah itu harus ditinggal ibunya bekerja. Ibunya single factor dan dia harus tinggal bersama dengan neneknya. Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, Bapak Ibu, ternyata neneknya Fanny bernama Eunice Crosby itu adalah satu pribadi yang Tuhan pakai menjadi pembawa terang Kristus dalam kehidupan Fanny. Fanny yang tidak bisa melihat, Fanny yang tidak tahu apa-apa, melalui neneknya dia tidak hanya kenal dunia, tapi dia juga kenal Allah. Sejak kecil Fanny itu dibacakan, diceritakan, dijelaskan tentang firman Tuhan. Bahkan diajarkan juga tentang kehidupan doa. Jadi melalui Eunice, Fanny tidak hanya melihat dunia, tapi juga melihat dan mengenal Tuhan. Beranjak dewasa, Bapak Ibu Saudara, Fanny ini menjadi pribadi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Terang Kristus itu menyala sangat gonjreng begitu ya dalam kehidupannya Fanny. Dia mampu menyelesaikan pendidikannya sampai university, lalu dia menjadi pengajar dalam keterbatasan fisiknya. Lalu dia juga mampu menulis himne-himne yang sangat bagus yang kita kenal sampai hari ini. Setidaknya satu yang paling terkenal, Jaminan Mulia. Dia mengagungkan, memberitakan, menerangi dunia sekitarnya dengan kasih dan keindahan Allah. Bapak Ibu, meskipun hidup lama sekali seumur hidupnya bahkan di dalam kegelapan, ternyata Fanny ini tidak pernah mengeluh. Dia justru melihat, ya memang aku harus buta. Karena lewat kebutaanku ini, aku bisa menyanyikan himne yang indah untuk Tuhan. Dan lewat kebutaanku ini, ketika aku mati, wajah pertama yang aku lihat adalah juru selamatku. Saya membayangkan Bapak Ibu, seandainya Fanny hidup di zaman ini, lalu dia ditawarkan oleh dokter yang lebih bagus kesembuhan, kok saya percaya dia akan menolak itu. Karena dia mampu melihat ada rencana besar Allah di dalam hidupnya, di tengah-tengah keterbatasan fisiknya. Bapak Ibu, si orang buta dan Fanny Crosby punya kisah yang sama di hadapan Allah. Secara fisik mereka mengalami kegelapan. Yang satu disembuhkan, yang satu tidak. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, di dalam dan melalui kehidupan mereka, ada satu pekerjaan besar Allah yang dinyatakan. Yaitu bahwa sang terang dunia itu hadir di tengah-tengah dunia yang gelap gulita ini, untuk mencelikan manusia yang sudah dibutakan oleh dosa. Sehingga manusia ini mampu melihat kebenaran Injil. Mampu merasakan kasih Allah yang luar biasa. Dan terlebih lagi mampu menjadi pemancar kasih Allah. Seperti yang dihidupi si orang buta dan Fanny Crosby. Bapak Ibu, saya percaya pekerjaan Allah pun juga dinyatakan dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Amin. Dalam segala musim kehidupan yang kita alami, mungkin tidak selalu kegelapan itu dalam bentuk kebutaan fisik, tapi tetap ada pekerjaan Allah di dalam hidup kita yang ingin Allah nyatakan. Dan kita semua umat manusia ini punya satu kesamaan di hadapan Allah. Sama-sama manusia yang hatinya pernah dibutakan oleh dosa, bukan? Sama-sama manusia yang hatinya itu selalu melihat apa yang diinginkan dunia, tapi selalu berusaha mengabaikan kehadiran Sang Pencipta dan Pemelihara dunia ini. Kita sama-sama manusia yang memiliki hati yang mengenal dosa, mengenal segala bentuk kecemaran, tetapi kita nggak kenal damai sejahtera Allah. Kita sama-sama manusia yang hatinya itu terpikat oleh tawaran dunia, gampang banget Bu. Bapak Ibu, kalau ada tawaran dunia yang menarik, hati kita nih gampang terpikat. Tapi ketika diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, kemana hati kita?
tidur, pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak mau tahu. Kita sama-sama adalah manusia yang hati kita bisa melihat jalan dunia itu penuh hawa nafsu, penuh kelicikan, penuh kecemaran. Tapi ironinya, hati kita itu enggan menyuarakan kebenaran. Itulah Bapak Ibu Saudara dan saya di hadapan Allah. Kita hanya orang buta yang bisa mengemis, memohon belas kasihan Sang Ilahi. Karena semakin kita berupaya, semakin kita berusaha supaya hati ini tidak buta, semakin kita buta. Semakin gelap yang terasa. Oh Bapak Ibu Saudara, betapa celakanya kita di hadapan Allah. Tetapi belas kasih Kristuslah yang membuat kita boleh memiliki hati yang baru. Hati yang bisa melihat kemuliaan Allah, hati yang bisa melihat apa yang Allah lakukan, hati yang bisa menginginkan Allah lebih dari apapun, seperti tadi pujian yang kita nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu, tanpa hati yang baru dari belas kasihan Kristus, kalimat tadi tidak akan mungkin bisa keluar dari mulut ini. Gak bisa. Karena belas kasihan Allah kita boleh memiliki hati yang bisa melihat satu-satunya pribadi yang bisa menerangi hidup ini. Hanya Kristus. Bukan uang, bukan tahta, bukan kenyamanan dunia, bukan pengakuan manusia, bukan kepemilikan A, B, C, D, bukan. Hanya Kristus. Maka Bapak Ibu, mari sekarang kita boleh berpikir sebagai orang-orang yang sudah menerima terang Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup menerima terus sudah duduk diam menunggu sampai dipanggil pulang? Kan gak gitu ya. Konsep kekristenan tidak demikian. Hidup masih terus berjalan, maka apa yang harus dilakukan? Setidaknya dua Bapak Ibu. Yang pertama dan paling utama, mempersembahkan hidup ini hanya untuk hormat kemuliaan namanya. Bapak Ibu, Yesus berkata, barang siapa yang menerima Dia hidup di dalam terangnya, itu akan memiliki terang kehidupan. Si orang buta sudah memberikan teladan, ketika terang itu datang ke hadapannya, dia menerima, dia persembahkan seluruh hidupnya. Maka kita juga mari persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Tujuan utamanya semuanya harus tentang Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan itu yang aku lakukan. Apa yang Tuhan cintai itu yang aku cintai. Apa yang Tuhan benci itu yang aku benci. Apa yang Tuhan minta itu yang aku kerjakan. Apa yang tidak Tuhan minta itu yang tidak aku kerjakan. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita selama hidup ini menjalani hidup sebagai terang dunia. Bapak Ibu Saudara, memang Yesus tidak ada lagi secara fisik di dunia ini. Tapi bukan berarti terangnya hilang, redup, gitu saja, enggak. Dalam satu bagian Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Sang terang dunia itu datang menghampiri hidup kita. Ini gambarannya seperti dia itu mengoper satu obor terang itu kepada kita, meminta kita membawa obor ini supaya tetap menyala selama-lamanya. Kita dikasih tugas sebagai pembawa terang. Di keluarga, di pekerjaan, studi, interaksi kita dengan masyarakat sekitar, dan juga di tengah kehidupan gereja. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya banyak orang yang boleh mengenal terang dunia itu melalui hidup kita. Charles Spurgeon pernah mengatakan demikian, saya terjemahkan secara bebas. Alkitab bukanlah terang dunia. Alkitab itu terang bagi gereja. Wahyu khusus, ingat.
Tetapi dunia itu nggak baca Alkitab, Bapak Ibu. Apa yang dunia baca? Hidupmu dan hidupku. Hidup orang-orang Kristen. Dunia tidak akan kenal Kristus sebagai terang dunia, Bapak Ibu. Kalau engkau dan saya saja gagal membawa terang itu di tengah-tengah dunia. Dunia tidak akan mengenal firman Allah yang hidup kalau engkau dan saya saja gagal menjadi Alkitab yang terbuka bagi dunia ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita keluar dan kepo dengan keadaan sekitar. Ya kita cari tahu apa yang dialami oleh sesama kita. Tangga kita mungkin, rekan kerja kita, dunia kita, saudara seiman kita, rekan-rekan pelayanan di tempat ini. Dan mari kita belajar menunjukkan kepedulian kepada mereka sekecil apapun itu. Mari kita menyatakan kasih yang sudah kita terima, bahkan termasuk kepada mereka yang menyakiti kita. Mari kita menunjukkan keramahan, bahkan termasuk kepada mereka yang menjengkelkan hati kita. Mari kita peduli dengan keadaan bangsa negara kita, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara kita yang kenal apa yang sedang terjadi di bangsa ini? Politik, ekonomi, sosial masyarakat, kesehatan. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Apa yang sedang terjadi di kota Surakarta? Kita cari tahu. Kita ambil bagian yang bisa kita kerjakan. Setidaknya kita berdoa buat bangsa negara ini. Doakan pemimpin. Doakan orang-orang Kristen. Doakan gereja-gereja yang teraniaya. Doakan orang-orang yang sedang memperjuangkan kebenaran. Dan ayo kita juga berjuang menyatakan kebenaran. Oh Bapak Ibu, itu salah satu bagian kita menyatakan terang Kristus di tengah bangsa ini. Dan yang tidak kalah penting, mari kita juga bawa obor terang Kristus ini di tengah-tengah keluarga. Kasihilah, hormatilah orang tuamu. Betul? Hai suami, kasihilah istrimu, seperti Kristus mengasihi jemaat. Hai istri, hormatilah suamimu, seperti jemaat menghormati Kristus. Hai anak-anak, hai orang tua, janganlah bangkitkan amarah terhadap anak-anakmu. Hai hamba-hamba, hormatilah Tuanmu. Kasihilah sesamamu manusia, seperti Kristus mengasihi kita. Disitulah kita menyatakan terang Kristus dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, akhir kata berjumpa dan diubahkan oleh Sang Terang Dunia, serta dipanggil menjadi pembawa terang adalah satu anugerah yang tidak ternilai harganya. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, anugerah ini tidak akan bisa kita usahakan sendiri. Syukur kepada Allah untuk hidup yang sangat indah ini. Dan mari kita boleh bergandengan tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan pertolongan Roh Kudus menjadi pembawa terangnya. Sampai kapan? Sampai Sang Terang Dunia memanggil kita pulang dan kita berjumpa muka dengan Dia. Bapak Ibu, mari saat ini kita boleh hening sejenak, mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Ingatlah bagaimana gelapnya hidupmu sebelum terang dunia itu hadir. Dan naikkanlah komitmenmu. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau menjadi pembawa terang-Mu. Kami mau menggenapi setiap rencana-Mu, pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakan
ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, surut rencanamu menjadi terang bagi dunia. Saudara, biarlah pujian ini boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Pengorbananmu Yang sempurna, bukti kasih dan anugerah-Mu. Engkau memilihku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakkanku. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, surut rencanamu menjadi terang bagi dunia. Bapa, pulihkan hati kami Tuhan. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, surut rencanamu menjadi terang bagi dunia. Tuhan, inilah komitmen kami di hadapan-Mu, di hadapan terang dunia yang telah hadir dan menyapa hidup kami, di hadapan terang dunia yang telah menganugerahkan satu kehidupan yang terang, di mana kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, layakkan kami, mampukan kami untuk boleh menjadi pembawa terang-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, studi mereka, maupun di tengah-tengah masyarakat. Mampukan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi saksi Kristus, menyatakan terang kasih Kristus dalam segala musim kehidupan yang ada. Sehingga melalui kehidupan jemaat-jemaat-Mu ini, banyak orang yang boleh mengenal Kristus sebagai terang dunia, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus boleh merema di dalam hidup kami, memimpin kami berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.